Baik, sekarang saya akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai glikolisis. Nah, kita sudah selesai membahas tentang glikolisis pada video-video sebelumnya. Sekarang saya akan beralih dengan suatu proses yang seolah-olah kebalikan dari glikolisis, ya. Namun nanti kita lihat ada beberapa perbedaan yang signifikan. Proses ini dinamakan gluconeogenesis. Kalau tadi glikolisis itu adalah penguraian glukosa sehingga ujung-ujungnya menjadi pirufat, gluconeogenesis itu artinya seperti namanya ya, genesis itu pembentukan, neo itu sesuatu yang baru, gluko ini adalah glukosa. Sehingga kita dapat definisikan gluconeogenesis sebagai biosintesis karbohidrat dari karbon 3 atau karbon 4 yang umumnya bukan berasal dari karbohidrat. Nah, prekursor atau bahan baku dari gluconeogenesis ada beberapa jenis. Bisa asam laktat dari otot atau dari sel darah merah atau eritrosit. Bisa juga asam amino seperti alanin dari degradasi protein. Bisa juga propionat, yaitu asam lemak. Dan bisa juga dari metabolisme asam lemak dan asam amino. Dan bisa juga suatu gliserol yang diperoleh dari degradasi lemak. Nah, ini adalah proses dari gluconeogenesis. Kalau bisa lihat, ini adalah gambaran umumnya, jadi sangat mirip dengan proses glikolisis. Perbedaannya diberi warna merah, ya. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari sini adalah kamu bisa lihat tempat terjadinya. Ya. Kalau glikolisis ini terjadi di satu tempat saja, yaitu di sitosol atau di sitoplasma. Kalau gluconeogenesis itu terjadi di 3 tempat yang berbeda. Nah, kalau glikolisis mulainya dari glukosa sampai ke pirufat. Kalau gluconeogenesis mulainya kebalikannya, dari pirufat sampai ke glukosa. Nah, 3 metabolit pertama atau 2 tahap awal ya. 2 tahap awal ini diproses di mitokondria. Lalu baru dikirimkan ke sitosol sampai dia menjadi tahap ini ya. Nah, kalau dia sudah sampai tahap ini, nanti dia lanjut memproduksi glukosa di organel yang lain lagi, yaitu RE atau retikulum endoplasma. Jadi ada 3 organel atau tempat yang terlibat, yaitu mitokondria, kemudian sitosol atau sitoplasma, dan yang terakhir adalah retikulum endoplasma. Itu adalah perbedaan yang pertama ya, terkait dengan tempatnya. Nah, perbedaan yang kedua adalah beberapa enzim yang digunakan itu berbeda. Yang pertama kita lihat dari bawah. Kalau pada glikolisis itu fosfoenol pirufat langsung menjadi pirufat. Oleh enzimnya, masih ingat namanya? Pirufat kinase. Ya, fosfoenol pirufat diubah menjadi pirufat oleh pirufat kinase. Untuk proses kebalikannya, tahap 10 ini atau reaksi ke-10 ini dipecah 2. Dari pirufat, dia menjadi oksaloasetat terlebih dahulu. Dengan bantuan enzim pirufat karboksilase. Ini struktur pirufat, ini struktur oksaloasetat, di mana nanti akan masuk CO2 tambahan. Sini ya, yang menjadi oksaloasetat. Kemudian dari oksaloasetat barulah dikonversi menjadi fosfoenol pirufat, baru dia menjadi ini ya. Dengan bantuan enzim yang namanya adalah fosfoenol pirufat karboksikinase. Kalau ini namanya pirufat karboksilase. Jadi ada pirufat karboksilase mengkatalisis pirufat menjadi oksaloasetat, kemudian oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP oleh fosfoenol pirufat karboksikinase. Dalam proses ini dibutuhkan 1 molekul GTP per molekul oksaloasetat. Kemudian ini diubah menjadi GDP dan dilepaskan CO2 dari sini sehingga dihasilkan fosfoenol pirufat. Di perbedaan yang pertama adalah reaksi tahap 10. Dari yang PEP langsung menjadi pirufat, sekarang dari pirufat ke PEP lewat 2 tahap dulu dan enzimnya ganti. Bukan pirufat kinase, namun pirufat karboksilase dan kemudian fosfoenol pirufat karboksikinase. Itu tahap yang 10 ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah di tahap yang ketiga ya. Tahap yang ketiga, dalam reaksi ini bisa kamu lihat dari fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi fruktosa 6 fosfat.
Sebelumnya yang mengkatalisis reaksi baliknya dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat adalah PFK. Kita lihat ya, kalau belum hafal yang sebelumnya kita coba kembali ya. Nama enzimnya adalah PFK. Dari fruktosa 6-fosfat dikatalisis oleh fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Nah, kebalikannya nanti dikatalisis oleh yang kita namakan fruktosa 1,6-bisfosfatase. Jadi enzimnya juga berbeda. Kemudian tahap yang pertama atau reaksi yang pertama ini juga akan berbeda. Kalau glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim heksokinase, maka kebalikannya dikatalisis oleh enzim yang namanya glukosa 6-fosfatase. Yang merah-merah ini yang berbeda. Di luar dari yang merah ini, enzimnya persis sama. Artinya apa? Enzim tersebut dapat mengkatalisis reaksinya secara bolak-balik, yang warna biru ya. Nah, jadi ada perbedaan di tahap ini dari pirufat menjadi fosfoenolpirufat, kemudian fruktosa 1,6-bisfosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, dan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. Bedanya adalah di 3 tahap tersebut, selain juga tempatnya yang berbeda. Nah, ini adalah gambaran yang lebih detail ya. Jadi perbedaannya tadi sudah saya sampaikan di enzim yang mengkatalisis glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, yaitu sekarang namanya adalah glukosa 6-fosfatase ya. Dan ini terjadinya di retikulum endoplasma ya. ER ini endoplasmic reticulum bahasa Inggrisnya ya. Jadi dari sitoplasma dimasukkan dulu ke dalam RE glukosa 6-fosfatnya, barulah dikonvert menjadi glukosa. Jadi tahap yang terakhir ini akan terjadi di RE. Sebelumnya terjadinya di sitoplasma. Nah, pada awalnya proses gluconeogenesis kita mulai dengan kita mempunyai suatu molekul yaitu pirufat. Nah, pirufat ini akan menjadi fosfoenolpirufat itu di dalam mitokondria. Seperti ini ya. Nah, dalam mitokondria ini, prosesnya juga kompleks. Dari pirufat, ini menjadi oksaloasetat, tidak langsung dari pirufat di sitosol, itu akan menjadi oksaloasetat di sitosol, ya. Prosesnya cukup kompleks. Jadi pirufat yang ada di sitosol yang dihasilkan dari proses glikolisis, itu akan dimasukkan ke dalam mitokondria. Ini adalah matriks atau bagian dalam mitokondria. Ini adalah membran dari mitokondria yang warna kuning, ya. Pirufat tersebut kemudian diubah menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat diubah menjadi malat, namanya ya, ada suatu jenis metabolit lain. Malat inilah yang kemudian dikeluarkan dari mitokondria, lalu malatnya dikonvert lagi menjadi oksaloasetat. Mengapa kompleks seperti ini prosesnya ya? Karena memang ketersediaan enzimnya sedemikian. Jadi pirufat yang di bawah sini menjadi oksaloasetat. Ini terjadi secara kompleks di mitokondria seperti ini ya, melalui perantara metabolit lain yang kita namakan asam malat. Silakan dicari strukturnya. Sehingga pada kesimpulannya kita bisa bandingkan proses gluconeogenesis dan proses glikolisis. Pada proses glikolisis yang sudah kita pelajari tadi, satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Pada reaksi yang seolah-olah kebalikannya, yaitu gluconeogenesis, 2 pirufat akan menjadi 1 molekul glukosa. Namun proses ini akan membutuhkan banyak energi ya. Dia akan butuh 4 ATP, dia butuh 2 GTP. 2 GTP ini setara dengan 2 ATP ya. Dan juga 2 NADH. Ini yang dibutuhkan dalam proses gluconeogenesis. Nah, kapan ATP-nya digunakan? Kapan GTP? Kapan NADH dipakai? Kita bisa lihat lagi di kesimpulan di sini ya. ATP itu dipakainya di sini. Jadi 2 ATP dibutuhkan di sini. Kemudian 2 GTP akan dibutuhkan di sini. Jangan lupa ini tetap dikali 2 ya. Karena dia reaksinya adalah 2 pirufat. Kalau di sini kan 1 pirufat ya. Jadi kalau ada 2 pirufat membentuk 1 glukosa, ini semua nanti harus dikali 2. ATP-nya kemudian dibutuhkan lagi di sini ya, di tahap ini dari 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Makanya nanti dibutuhkan 4 ATP. Ya, makanya nanti dibutuhkan 4 ATP. 2 GTP tadi di tahap yang dikatalisis oleh karboksikinase ya. Silakan kamu cari di mana yang memerlukan 2 molekul NADH. Oke, nah glikolisis dan gluconeogenesis itu proses pengendaliannya
seolah-olah cermin dari satu sama lain ya. Kalau tadi kita sudah bicarakan pengendalian dari glikolisis, ada beberapa zat yang sifatnya aktivator bagi enzim PFK atau fosfofruktokinase. Ada juga yang sifatnya negatif, yaitu inhibitor bagi fosfofruktokinase. Misalnya kita lihat ini ya, kalau ATP-nya terlalu banyak, maka ATP akan bersifat sebagai inhibitor. Dia akan matikan atau dia akan hambat fosfofruktokinase sehingga glikolisis nanti tidak akan terjadi. Ya. Di sisi lain, kalau ATP-nya sedikit, artinya AMP-nya justru yang banyak, maka AMP akan bersifat sebagai aktivator. Dia akan mengaktifkan fosfofruktokinase. Selain itu juga ada enzim pirufat kinase yang dapat diaktifkan dengan keberadaan 1,6-bisfosfat dan juga dapat dimatikan atau diinhibisi dengan keberadaan ATP yang banyak atau misalnya ada asam amino lain yaitu alanin. Nah, kalau gluconeogenesis, ini enzim yang menjadi target pengendalian adalah dua enzim ini, pirufat karboksilase dan fosfoenol pirufat karboksikinase yang akan mengubah pirufat menjadi PEP atau fosfoenol pirufat melalui oksaloasetat. Nah, enzim ini yang pertama itu akan dinonaktifkan oleh ADP dan diaktifkan oleh keberadaan asetil-CoA. Kalau enzim yang kedua ini akan dinonaktifkan dengan keberadaan ADP. Jadi kalau misalnya ADP-nya justru yang banyak, maka proses pembentukan glukosa itu akan dikurangi. Enzim yang lain yang menjadi kunci pengendalian atau titik pengendalian adalah fruktosa 1,6-bisfosfatase. Enzim ini nanti kalau kebanyakan AMP, AMP-nya akan bersifat negatif, artinya AMP-nya akan bersifat inhibitor bagi sistem ini. Kalau ada sitrat, justru sitratnya akan mengaktifkan fruktosa 1,6-bisfosfatase, sehingga nanti dari fruktosa 1,6-bisfosfat dapat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan dapat mempromot proses gluconeogenesis ya. Jadi ada beberapa enzim kunci yang kemudian menjadi titik pengendalian proses glikolisis dan juga titik pengendalian proses gluconeogenesis. Nah, kita bisa lihat antara gluconeogenesis dan glikolisis itu terjadi suatu proses yang saling memberikan feedback ya, yaitu proses yang berkesinambungan. Dalam liver atau hati itu terjadi pembentukan glukosa dan dalam otot itu terjadi proses penggunaan glukosa. Jadi dalam otot glukosa itu akan diolah sehingga menjadi pirufat dan kalau kurang oksigen dia akan jadi laktat gitu ya, karena dia ingin menghasilkan energi di otot supaya ototnya bisa berfungsi dan bergerak. Laktat yang dihasilkan dari hasil fermentasi akan dilewatkan melalui darah, ini akan diterima oleh hati. Di liver atau di hati, laktat diubah jadi pirufat, lalu pirufat lewat tahap yang tadi sudah kita bicarakan melalui tahap gluconeogenesis akan menjadi glukosa kembali. Jadi kalau misalnya tubuh kekurangan glukosa atau otot kekurangan glukosa, maka glukosa yang ada dalam hati itu akan disalurkan lagi lewat darah ke otot. Jadi proses ini saling memberikan feedback dan saling berkesinambungan. Nah, ini adalah kerjasama antara glikolisis dan gluconeogenesis yang lebih detail lagi. Ya, ini contohnya misalnya orang melakukan sprinting, butuh energi yang banyak dan prosesnya bisa terjadi secara anaerobik atau fermentasi ya. Nah, kalau misalnya dalam otot kita lakukan suatu aktivitas yang tinggi, glukosa menjadi pirufat, kemudian oksigennya kurang, akan terbentuk laktat. Nah, laktat ini nanti akan masuk ke hati ya. Laktatnya akan diubah jadi pirufat, pirufatnya lanjut lagi ke atas menjadi glukosa, glukosanya baru dikasih lagi ke otot untuk mensuplai otot. Selain itu laktat juga bisa masuk ke jalur yang ada di bawah sini ya, dia akan masuk ke otot jantung. Nah, di sini dia akan menghasilkan pirufat dan ini akan mempromot pembentukan CO2 plus H2O yang akan kamu hasilkan dengan jumlah yang lebih banyak saat kamu melakukan sprinting. Ya, demikian materi glikolisis dan gluconeogenesis.